Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildan Putra Firmansyah dari kelas TI 24B bersama 4 orang teman saya, ada Raihan, Valia, Fauji, Abi, Tribi. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu senyawa organik dan senyawa anorganik. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon dan biasanya juga hidrogen. Senyawa ini berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, atau bisa juga dibuat secara sintesis. Contoh senyawa organik meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan alkohol. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang umumnya tidak mengandung karbon, walaupun ada pengecualian seperti karbon dioksida dan karbonat, dan berasal dari sumber non-hayati seperti mineral atau batuan. Contohnya adalah air H2O, garam NaCl, asam sulfat, HSO4, dan amonia NH2. Senyawa organik unsur utamanya mengandung karbon sebagai unsur utama. Seringkali juga ada hidrogen, oksigen, nitrogen, serta unsur lainnya. Senyawa organik juga bersumber umumnya berasal dari makhluk hidup dan hasil sintetis kimia. Senyawa organik juga memiliki ikatan kimia didominasi oleh ikatan kovalen, ikatan antara dua atom yang saling berbagi elektron. Ada juga struktur molekul dari senyawa organik, yaitu memiliki struktur kompleks dan seperti rantai panjang atau cincin karbon dengan banyak isomer. Variasi struktur yang berbeda untuk rumus kimia yang sama. Kelarutan. Biasanya senyawa organik itu larut dalam pelarut organik. Jadi seperti alkohol, eter, dan kloroform. Kurang larut dalam air. Reaksi pembakaran juga dapat terjadi pada senyawa organik. Umumnya mudah terbakar, menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Reaksi biologisnya juga banyak terlibat dalam proses biokimia seperti metabolisme dalam tubuh. Contoh dari senyawa organik itu sendiri adalah karbohidrat, protein, lipid, urea, asam amino, glukosa, dan juga etanol. Selanjutnya yaitu ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik memiliki unsur nama, yaitu tidak selalu mengandung karbon dan jika ada biasanya dalam bentuk sederhana seperti karbonat dan CO2. Sumbernya banyak ditemukan di alam, khususnya pada benda tak hidup seperti mineral dan batuan. Ikatan kimianya terdiri dari ikatan ionik atau ikatan antara ion bermuatan positif dan negatif, dan kadang-kadang ikatan kovalen. Struktur molekulnya yaitu cenderung sederhana, jarang membentuk rantai panjang seperti pada senyawa organik. Pelarutannya banyak yang mudah larut dalam air, contohnya garam, dan banyak yang bersifat elektrolit atau dalam bahasa kimianya larutan dapat menghantarkan listrik. Reaksi pembakarannya yaitu tidak semua mudah terbakar dan biasanya tidak menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi biologisnya tidak terlibat langsung dalam proses biologis, meskipun beberapa ion anorganik penting untuk fungsi tubuh, misalnya natrium dan kalium. Contohnya air atau H2O, natrium klorida NaCl, asam sulfat H2SO4, kalsium karbonat CaCO3, dan amonia NH3. Ringkasan perbedaannya antara senyawa organik dan anorganik adalah senyawa organik berasal dari makhluk hidup, memiliki struktur kompleks, dan terdiri dari ikatan kovalen. Sementara senyawa anorganik lebih sederhana, banyak bersumber dari benda tak hidup, dan sering terikat secara ionik. Reaktivitasnya, senyawa organik cenderung aktif dan mudah terbakar. Sedangkan senyawa anorganik tidak semuanya mudah bereaksi atau mudah terbakar. Contoh senyawa organik, yang pertama itu ada glukosa atau C6H12O6. Nah, glukosa adalah sumber energi utama untuk sel-sel dalam tubuh makhluk hidup yang biasanya digunakan dalam proses metabolisme. Nah, selanjutnya yang kedua ada etanol atau C2H2OH yang biasanya digunakan dalam sebagai parutan, bahan bakar, dan dalam industri biasanya dipakai untuk minuman beralkohol. Nah, selanjutnya di sini ada asam asetat atau CH3COOH. Asam asetat adalah komponen utama dalam gluka yang biasanya digunakan dalam industri makanan dan kimia. Selanjutnya di sini ada protein. Nah, protein adalah molekul besar yang tersusun dari asam amino yang sangat penting untuk struktur tubuh dan fungsi enzim. Selanjutnya yang terakhir di sini ada metana atau CH4.
Nah, metana adalah gas alam yang digunakan sebagai bahan bakar dan sumber energi. Selanjutnya ada contoh senyawa anorganik. Atau yang pertama adalah air atau disebut dengan H2O. Senyawa paling penting bagi kehidupan digunakan untuk dehidrasi, pelarut universal, dan banyak proses kimia. Digunakan dalam makanan serta pengawet dan dalam produk kimia. Yang kedua adalah asam sulfat atau disebut dengan H2S4. Digunakan dalam industri baterai, produk pupuk, dan proses kimia lainnya. Dan ada karbon dioksida CO2 dihasilkan dari penapasan dan pembakaran, digunakan dalam pembunuhan berkarbonisasi dan fotosintesis. Selanjutnya ada amonia atau disebut dengan NH3, digunakan sebagai pupuk dan bahan dasar dalam produksi berbagai senyawa kimia lainnya. Dan ada juga kalsium karbonat atau yang disebut CaCO3. Komponen utama pada batu kapur dan marmer, digunakan dalam industri bangunan dan sebagai antasida. Kesimpulannya adalah senyawa organik lebih banyak berperan dalam fungsi biologis dan memiliki struktur kompleks dengan karbon sebagai unsur utama, sementara senyawa anorganik banyak terdapat di alam sebagai mineral atau unsur non hidup dengan struktur hidup.